Tema renungan malam yang ke-48 ini adalah fokus dan percaya kepada Allah saja. Ada seorang bapa yang sangat mengasihi Allah. Orang tersebut setia mengasihi dan melayani Allah, dan orang ini juga adalah seorang yang ulet. Setiap kali mau bekerja, dia berdoa meminta penyertaan Allah, dan Allah menyertai dia dan memberkati pekerjaannya sehingga berhasil. Keadaan ekonominya semakin hari semakin baik dan melimpah, dan fasilitasnya pada saat itu sudah lengkap. Kemudian oleh berkat Allah, orangnya menjadi super kaya. Ketika dia menjadi super kaya, apakah dia menjadi begitu sibuk mengurus usahanya sampai melupakan Allah? Apakah ketika menjadi super kaya hatinya menjadi sombong, minta dihormati di mana-mana? Sekalipun sudah menjadi super kaya, kekayaan yang besar itu tidak bisa merampas fokus Bapa ini dari Allah. Dia tetap takut, hormat, percaya, dan mengasihi Allah. Buktinya, dengan rendah hati di setiap pagi hari, dengan hati yang hancur, Bapa ini memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosanya dan dosa anak-anaknya yang mungkin dilakukan pada hari kemarin. Sangat fokus, percaya, sangat takut, sangat hormat, dan mengasihi Allahnya. Bukan hal yang mudah loh ketika seseorang dari kehidupan yang biasa lalu menjadi kaya raya, tetap memiliki hati yang takut, hormat, dan mengasihi Allah serta rendah hati. Namun Bapak ini bisa, karena dia tetap menjaga fokus hidupnya dan tetap percaya kepada Allah, bukan pada yang lain termasuk berkat. Makanya hatinya terjaga. Apakah mudah kalau seseorang dari super kaya kemudian menjadi begitu miskin, kehilangan anak-anak yang dikasihi, hidup begitu susah, penyakitan lagi, namun tetap fokus kepada Allah dan memiliki hati yang takut, hormat, percaya, dan mengasihi Allah? Tidak mudah. Sebagaimana harta yang banyak bisa membuat seseorang bisa fokus kepada harta dan meninggalkan Allah, tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan Allah juga oleh karena fokus kepada kehidupan yang susah, lalu kecewa dengan penderitaan yang dialami, di mana dia merasa bahwa Allah sepertinya lambat untuk memberikan pertolongan atau bahkan cuek dengan penderitaannya, dan akhirnya meninggalkan Allah. Bapak ini dari super kaya tadi akhirnya jatuh miskin, hidup susah. Anak-anaknya meninggal semuanya. Orangnya sendiri karena sakit kulit yang benar-benar membuatnya menderita, dan semua itu terjadi secara beruntun dalam waktu yang singkat. Kalau kita mengalami kejadian seperti ini, apakah masih bisa percaya kepada Allah? Apakah masih bisa menghormati, takut, dan mengasihi Allah? Ataukah justru kekecewaan yang disertai dengan kemarahan dan akhirnya dengan kepahitan kita meninggalkan iman kita? Bapak ini tetap percaya, hormat, takut, dan mengasihi Allah. Karena dia tetap fokus kepada Allah, bukan pada penderitaan itu sendiri. Ya, fokus dan percaya kepada Allah di setiap saat di dalam kehidupan kita. Betapa tidak mudah untuk tetap fokus, tetap percaya, hormat, mengasihi, dan takut kepada Allah di setiap musim kehidupan kita. Kalau tidak hati-hati dalam menjaga hati dengan sungguh-sungguh dan dengan pertolongan Roh Kudus untuk terus mengingatkan dan menguatkan kita, maka fokus kita mudah sekali bergeser dari Allah kepada musim yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah musim hidup berkelimpahan, sehingga musim ini akan membawa kita jauh dari Allah, atau fokus kepada musim hidup yang penuh pergumulan, sehingga juga membawa kita meninggalkan Allah dengan kemarahan dan kepahitan. Melalui Ayub, kita belajar tetap fokus kepada Allah dan meletakkan iman kita pada pribadi Allah, bahwa Allah yang tetap memegang kendali dan rencana Allah lah yang akhirnya terjadi, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh berbagai musim di dalam kehidupan kita. Makanya Allah sampai menyebut Ayub di Ayub 1 ayat 8. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Fokus kepada Allah. Ya, fokus dan percaya kepada pribadi Allah. Bapa Surgawi, tolong kami fokus dan percaya kepada Engkau dan meletakkan iman kami pada Engkau. Allah yang Maha Kuasa, yang pada akhirnya rencana mula yang akan terlaksana dan bukan pada yang lain. Tolong kami. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.